Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tasikmalaya Ustadz Ahmad Ruslan. Abdul Ghani juga mengaku belum menerima informasi perkembangan kasus itu sejak terakhir datang ke Polda Jabar. Akhirnya rahasia buzzer RP pun Ia tak mengetahui dibongkar. apakah Denny telah dimintai keterangan oleh Kenapa kepolisian sih atau belum. buzzer RP tidak Semenjak pernah maju pemanggilan tentang kami korupsi, yang kedua, narkoba sampai dan sekarang juga belum ada judi, update terbaru tentang dan kasus selalu Denny, menyerang agama, baik mengangkat pemanggilan isu maupun radikalisme. perkembangan lainnya. Ya, karena mereka Bahkan kuasa dibayar hukumnya oleh juga orang-orang menanyakan hal yang serupa. yang mendapatkan Namun uang nyatanya, dari hasil belum ada korupsi, informasi perkembangan bisnis kasus dari narkoba, dan pernyataan dari juga Denny Siregar yang perjudian. menyebut santri Jadi, sebagai calon clear teroris. ya. Koordinator Sudah Aksi jelas Forum Mujahid Nanang mengapa Nur Jamil buzzer mengatakan RP aksi itu gak merupakan pernah bentuk mencuit solidaritas tentang warga korupsi, Tasikmalaya narkoba, kepada dan santri. judi. Karena itu, aksi tak hanya dilakukan oleh para santri, Sebelumnya tapi pun juga pernah diikuti oleh diberitakan bahwa organisasi di masyarakat periode Islam, kedua Jokowi, lembaga swadaya buzzer ini masyarakat, dinilai tak LSM, dan lagi para tokoh efektif. pesantren di Tasikmalaya. Mantan koordinator Menurut Komisi dia, untuk Orang Hilang dan juga korban tindak kekerasan atau Kontras, Yati Indriani, menilai serangan terhadap kebebasan masyarakat sipil menjadi lebih ganas dalam periode kedua Presiden Joko Widodo. Salah satu alasannya, katanya, yaitu para pendengung atau buzzer dinilai sudah tidak efektif untuk menyerang sehingga serangan dilakukan secara langsung melalui aparat kepolisian. Buzzer influencer barangkali tidak lagi dianggap satu alat yang efektif, maka serangan-serangan langsung melalui aktor-aktor polisi kalau saat ini. Ia juga membandingkan dengan awal masa kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, awalnya buzzer ini banyak berperan untuk menyerang masyarakat sipil. Namun, Yati melihat bahwa para buzzer mulai terlihat kontraproduktif ketika membela pemerintah. Sebab katanya, apa yang disampaikan oleh buzzer kerap menjadi serangan balik buat pemerintah. Dan akhir-akhir ini ada kekalahan sebetulnya di media sosial. Buzzer mulai banyak kontraproduktif. Bagaimana dia membela secara di luar nalar kita semua tentu saja kepada pemerintahan hari ini dan kepada Jokowi. Alasan lainnya, Jokowi juga katanya sudah tidak memiliki beban politik di periode kedua kepemimpinannya. Menurut dia lagi, Jokowi tidak terbebani untuk terpilih lagi maupun beban untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Hal itu yang ada dalam pandangannya membuat hak asasi manusia serta demokrasi menjadi tersingkirkan pada era pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Sehingga HAM, demokrasi dan seterusnya dengan sangat percaya diri dihilangkan, dipinggirkan dan tidak ada tempat dalam politik pemerintahan hari ini. Begitu ucapnya. Masa aksi Tasikmalaya mendoakan Denny Siregar hidup melarat 7 turunan. Tasikmalaya, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Tasikmalaya atau Al-Mumtaz melakukan aksi bela Rasulullah di depan Masjid Agung Tasikmalaya pada hari Rabu 4 November kemarin. Aksi itu merupakan bentuk respon umat Islam di Tasikmalaya atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina Islam dan juga Nabi Muhammad. Masa aksi menyerukan untuk seluruh elemen masyarakat memboikot produk-produk Prancis. Berbagai atribut dibawa oleh massa, mulai dari poster, spanduk, hingga bendera tauhid. Namun ada yang menarik dari spanduk yang dibawa oleh massa aksi, yaitu kalimat doa untuk Denny Siregar. Dalam spanduk yang terpasang di bagian sisi mobil komando itu, terpampang tulisan besar, "Kami doakan Denny Siregar hidup melarat 7 turunan." Aksi yang dilakukan di Tasikmalaya memang bukan sekadar respon atas pernyataan Presiden Prancis. Aksi yang dikomandoi Al-Mumtaz itu juga merespon isu lainnya seperti penghinaan kepada santri dan meminta Denny Siregar ditangkap. Denny Siregar memang memiliki urusan yang belum selesai dengan pesantren tahfidz Darul Quran Ilmi di kota Tasikmalaya. Pegiat medsos itu sempat dilaporkan polisi karena dianggap menghina santri dan juga pesantren, lantaran mengunggah foto santri pesantren tersebut dengan keterangan calon teroris. Sampai saat ini proses hukum kasus itu terus berjalan dan ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ketua Forum Mujahid Tasikmalaya, Nanang Nur Jamil, mengatakan isu Denny Siregar dibawa juga dalam aksi bela Rasulullah, agar masyarakat tetap ingat akan kasus itu. Aksi ini juga dalam rangka menuntut Denny Siregar ditangkap. Sementara itu, pimpinan pesantren tahfidz Quran Darul Ilmi Kota Tasikmalaya, Ustadz Ahmad Ruslan, Abdul Ghani juga mengaku belum menerima informasi perkembangan kasus itu sejak terakhir datang ke Polda Jabar 1 bulan silam. Ia tak mengetahui apakah Denny telah dimintai keterangan oleh kepolisian atau belum.
Semenjak pemanggilan kami yang kedua, sampai sekarang belum ada update terbaru tentang kasus Denny, baik pemanggilan maupun perkembangan lainnya. Bahkan kuasa hukumnya juga menanyakan hal yang serupa, namun nyatanya belum ada informasi perkembangan kasus dari Polda Jawa Barat. Karena itu dalam waktu dekat pihaknya bersama dengan Forum Mujahid Tasikmalaya akan melakukan audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya. Audiensi itu bertujuan untuk meminta langsung pada wakil rakyat agar memberikan dukungan dalam penanganan kasus tersebut. Misalnya agar menyurati Kapolda agar dia serius menangani kasus. Kita ingin mendesak Polda Jawa Barat untuk serius menangani kasus Denny Siregar. Kalau tak bisa serius, Forum akan mengadakan pengadilan rakyat. Ruslan sendiri tak mengerti alasan kepolisian belum meminta keterangan dari Denny Siregar. Padahal dari informasi yang diterimanya, saat terakhir mendatangi Polda Jabar, Denny Siregar telah dikirimi surat 2 kali untuk datang ke Polda Jabar. Namun panggilan itu selalu tidak direspon. Harusnya ada penjemputan, tapi saya tidak tahu apa istimewanya Denny hingga belum dimintai keterangan. Berdasarkan catatan dari redaksi Republika, kasus Denny Siregar dilaporkan pada 2 Juli 2020 ke Polresta Tasikmalaya. Dengan alasan untuk memudahkan penyidikan, kasus yang sebelumnya ditangani di Polresta Tasikmalaya itu dilimpahkan ke Polda Jabar pada 7 Agustus 2020. Hingga saat ini belum ada informasi bahwa Denny Siregar sudah diperiksa oleh kepolisian. Denny Siregar sendiri sebelumnya telah dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya dalam status Facebook pada 27 Juni 2020. Dalam status itu, ia menulis status berjudul "Adik-adikku, calon teroris yang abang sayang" dengan mengunggah santri yang memakai atribut tauhid. Terlapor diduga tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Terlapor diduga melanggar pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Tuntut Denny Siregar diadili, masa gelar aksi bela santri. Masa berjumlah ratusan orang yang tergabung dalam Forum Mujahid Tasikmalaya menggelar aksi damai di depan markas Polresta Tasikmalaya pada hari Kamis 2 Juli. Aksi damai itu dilakukan karena timbulnya pernyataan dari Denny Siregar yang menyebut santri sebagai calon teroris. Koordinator aksi Forum Mujahid, Nanang Nur Jamil mengatakan, aksi itu merupakan bentuk solidaritas warga Tasikmalaya kepada santri. Karena itu, aksi tak hanya dilakukan oleh para santri, tapi juga diikuti oleh organisasi masyarakat Islam, lembaga swadaya masyarakat, LSM, dan para tokoh pesantren di Tasikmalaya. Menurut dia, masa aksi menuntut polisi untuk menindaklanjuti kasus penghinaan santri yang dilakukan Denny Siregar. Apalagi sudah berulang kali, Denny Siregar dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi selalu saja tak tersentuh oleh hukum. Karenanya kita berharap apa yang telah dilakukan terduga terlapor dapat dihukum yang setimpal. Santri, pihak pesantren dan pengajar pesantren sungguh terluka dengan postingannya. Begitu kata dia saat aksi dilakukan. Selain melakukan aksi, massa juga membuat laporan ke Polresta Tasikmalaya. Laporan itu diterima langsung oleh Kapolresta Tasikmalaya AKBP Anom Karibianto. Anom mengatakan pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat. Kita akan segera tindak lanjuti, diharapkan masyarakat pun tetap tenang.